semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Masih tetap semangat untuk belajar ya? Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 3 SD tema 4, kewajiban dan hakku. Materi yang akan kita pelajari yaitu kewajiban dan hakku di rumah, kewajiban dan hakku di sekolah, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelumnya masih ingat ya arti dari kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, itu harus kamu ingat selalu. Nah, bagaimana dengan arti dari hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Diingat ya artinya ya, kalau kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau hak segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Dan harus selalu diingat kalau kewajiban dan hak ini harus seimbang. A. Kewajiban dan hakku di rumah. Yang pertama, kewajiban dan hak dalam berpakaian. Ayo membaca. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa tahu bahwa kewajiban dan hak dalam berpakaian. Kewajiban yang pertama, mencuci pakaian yang kotor, menyimpan pakaian dengan rapi, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak, mengenakan pakaian dengan hati-hati, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Kemudian haknya, mendapatkan pakaian, mengenakan pakaian yang bersih dan nyaman, mendapatkan kebebasan dalam jumlah pakaian yang dimiliki sesuai kemampuannya, terhindar dari pemaksaan atau melepas pakaian yang melanggar aturan agama dan adat istiadat. 2. Kewajiban dan hak tentang makanan. Ayo berlatih. Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, kita akan lihat di sini kewajiban dan hak tentang makanannya. Yang pertama, kewajibannya bersyukur atas semua makanan yang ada, makan makanan yang sudah disediakan, berdoa sebelum dan sesudah makan, mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Kemudian haknya, mendapat makanan yang sehat dan bersih, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, dan memiliki makanan kesukaan tanpa paksaan. Kewajiban dan hak di rumah. Ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, kita bisa lihat kewajibannya yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal, menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal, membantu merapikan dan menata tempat tinggal, menjaga keamanan tempat tinggalnya, mengunci pintu saat malam hari. Kemudian, haknya, itu tadi Miss agak salah baca dikit ya nak. Maksud Miss yang keempat itu menjaga keamanan tempat
tinggalnya, misalnya mengunci pintu saat malam hari. Oke, kita lanjut hak. Yang pertama, mendapat tempat tinggal atau rumah, mendapat rumah yang bersih dan rapi, menggunakan fasilitas tempat tinggal, dapat beristirahat di rumah dengan tenang atau mendapat kenyamanan. B. Kewajiban dan hakku di sekolah. Kewajiban dan hak terhadap keindahan dan kerapian sekolah. Ayo membaca. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, kita bisa temukan ya kewajiban dan hak terhadap keindahan dan kerapian sekolah. Kewajibannya yang pertama, melakukan piket kelas secara rutin. Selalu membuang sampah pada tempat yang disediakan, merawat dan menjaga pohon serta tanaman sekolah, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Hak. Yang pertama, mendapatkan kelas yang nyaman untuk belajar, lingkungan sekolah bersih dari sampah, lingkungan sekolah hijau, asri dan nyaman, lalu lingkungan sekolah bersih sehingga meningkatkan semangat belajar. 2. Kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat. Nah, kewajibannya yang pertama, menjaga kebersihan taman sekolah, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah, merawat tanaman yang ada di taman sekolah, tidak merusak tanaman yang ada di taman, memberantas hama pengganggu tanaman. Hak, lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Jadi haknya itu yang pertama, mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman, dapat belajar dengan tenang, memiliki lingkungan sekolah yang hijau dan asri, lalu mendapat udara segar di lingkungan sekolah. 3. Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah, dan ini khususnya kamu ya sebagai siswa. Yang pertama, mengenakan pakaian sesuai jadwal. Yang kedua, melaksanakan tugas piket kelas, menghormati guru dan teman, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Hak, menempati ruang kelas rapi dan bersih, mendapatkan bimbingan dari guru dan teman, mendapatkan nilai sesuai kemampuanmu. C. Kewajiban dan hakku bertetangga. Kewajiban dan hak saat bermain. Ayo mengamati. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan terkait dengan bermain? Apa sajakah itu? Sebutkanlah. Nah, kewajibannya yang pertama, merapikan mainan setelah bermain. Tidak berisik dan mengganggu tetangga. Bermain tanpa merusak lingkungan. Hak, mendapat kesempatan giliran bermain, kemudian diberlakukan dengan baik dan adil saat bermain. 2. Kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Ayo berlatih. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Nah, seperti kamu lihat pada gambar ya, bahwa lingkungan rumahnya itu bersih ya. Nah, kewajibannya yang pertama, menyapu pekarangan, merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret tembok, penghijauan lingkungan rumah. Penghijauan ini maksudnya kita bisa lakukan dengan menambah tanaman yang di sekitar rumah ya. Itu termasuk dalam penghijauan ya. Kemudian hak, mendapat pekarangan yang bersih, mendapat tanaman yang subur, lingkungan rumah bebas dari bibit penyakit, tembok rumah bersih, mendapat lingkungan rumah yang indah, rindang, dan asri. D.
D. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Kewajiban dan hak tentang kesehatan. Ayo membaca. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat, ia harus memilih jajanan yang sehat, ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa tahu bahwa kewajiban dan hak tentang kesehatan, yang pertama kewajibannya menjaga kesehatan, banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat, rajin mencuci tangan. Haknya yang pertama adalah mendapatkan kehidupan yang sehat ya. Jadi kita sehat, terhindar dari penyakit. Kemudian mendapat fasilitas tempat berobat seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu puskesmas dan rumah sakit yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lalu mendapat pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Ya, bermutu yang berkualitas. 2. Kewajiban dan hak di jalan umum. Ayo membaca. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga harus mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, kewajiban yang harus kita lakukan, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik. Jadi bukan sama sekali tidak boleh ya, kita boleh menggunakan barang-barang yang terbuat plastik, tapi kalau bisa ya lebih baik itu dikurangi ya, supaya tidak bertambah sampah plastik. Kenapa? Karena kalau sampah plastik ini sangat susah terurai ya di tanah. Ya, jadi misalnya sudah sampai beberapa tahun atau berpuluh-puluh tahun pun bentuknya akan sama ya, seperti sampah plastik itu. Oke, kemudian sampah didaur ulang. Jadi itu sampah itu kan ada jenisnya yang bisa didaur ulang. Jadi sebaiknya jika sampah itu masih bisa didaur ulang, kita bisa daur ulang ya. Maka disarankan kalau tempat pembuangan sampah itu dipisah ya. Ada untuk yang plastik ya, ada yang untuk yang bisa didaur ulang, ada untuk yang daun-daun ya, itu lebih bagus. Kemudian menjaga situasi kondusif di jalan raya, lalu menjaga keselamatan diri maupun seluruh pengguna jalan. Hak mendapatkan jalan yang bersih, mendapatkan tumbuhan yang dapat menyejukkan udara. Jadi baik sekali ya kalau misalnya di sekitar jalan itu ada pohon-pohon ya, ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian menggunakan jalan yang bebas macet, menggunakan jalan yang terbebas dari kerusakan. 3. Kewajiban dan hak berkaitan dengan agama. Ayo membaca. Perayaan hari besar agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Benny dan Edo merayakan Natal.
Dayu merayakan hari Nyepi, Lani merayakan hari Waisak, Meli merayakan hari Imlek, dan kita wajib menghormati perbedaan. Nah, kewajiban yang harus dilakukan, yang pertama, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan Yang Maha Esa, lalu menghormati perbedaan agama, ya, seperti yang kita ketahui di negara kita ini, ya, di Indonesia 6 agama yang diakui, ya. Jadi itu kan kamu bisa tahu bahwa berbeda-beda, ya. Jadi kita wajib untuk menghormati perbedaan agama tersebut, lalu menghargai agama orang lain, ya, tidak mengejek, tidak mencela, ya, tidak mempermainkan, itu tidak boleh. Nah, hak yang kita dapatkan yaitu hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan diri, hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dipeluk, hak untuk merayakan hari besar agama, kemudian berteman dengan semua orang meskipun berbeda agama, ya. Sekian dulu untuk pelajaran PPKN hari ini. Itu tadi yang sudah Miss jelaskan adalah contoh-contoh dari kewajiban dan hak, ya. Jadi kamu bisa temukan contoh yang lainnya. Jangan lupa menulis catatannya, ya nak. Ditulis catatannya di buku catatan PPKN dengan rapi. Semangat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai bertemu di pelajaran PPKN selanjutnya. Tuhan memberkati.